Kita beralih ke informasi emiten pemirsa. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI memastikan akan membagikan dividen sebesar 65% dari total laba tahun buku 2024. Tidak hanya dividen pemirsa, dalam RUPST juga disepakati perseroan akan melaksanakan aksi buyback maksimal 1,5 triliun rupiah. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI di Rabu 26 Maret 2025 memutuskan pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar 13,95 triliun rupiah sebagai dividen atau 65% dari total laba tahun buku 2024. Sementara sisa 7,51 triliun rupiah merupakan saldo ditahan. Dengan demikian nilai dividen yang akan diterima pemegang saham adalah Rp374 per saham. Besaran dividen tahun ini naik signifikan dari tahun sebelumnya dan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu untuk tahun buku 2023 Persero membagikan dividen sebesar Rp280,49 per saham atau setara 50% dari laba perusahaan. Diketahui BBNI meraih laba bersih Rp21,5 triliun di 2024, naik 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya di Rp20,9 triliun. Pencapaian laba ini didorong net interest income mencapai Rp40,48 triliun dan non-interest income melesat 11,9% year on year menjadi Rp24,04 triliun. Lebih lanjut, Persero mencatatkan penyaluran kredit Rp775,87 triliun, tumbuh 11,6% year on year. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 11% year on year menjadi Rp258 triliun. Adapun total DPK yang dihimpun tercatat di Rp805,5 triliun. Tidak hanya dividen, dalam RUPST juga disepakati perseroan akan melaksanakan aksi korporasi pembelian kembali saham atau buyback sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun atau maksimum 10% dari total modal disetor. Sebelumnya manajemen menekankan buyback dilakukan karena valuasi saham sudah diskon karena tekanan sejak akhir tahun lalu meski kinerja perusahaan tercatat masih sangat baik. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah penguatan saham-saham perbankan Big Cap Himbara, BBNI memimpin penguatan dari sisi persentase pemirsa, di mana secara intraday BBNI hari ini sempat menguat di atas 9%. Langsung saja kita akan coba lihat di grafis yang pertama seperti apa intraday pergerakan saham BBNI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di 25 Maret. Saham BBNI ditutup di level 4.000 pemirsa, kemudian menguat di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, tepatnya di level 4.010. 10.45 saham BBNI mengalami penguatan signifikan hingga ke 4.280, tampaknya intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi pertama masih bergerak di zona hijau, penguatan lebih ke arah terbatas dan ditutup di level 4.230. Pembukaan sesi kedua, saham BBNI kembali mengalami penguatan ke 4.240. Saat ini saham BBNI menguat di 4.260, menguat di 9,23%. Selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan saham BBNI dalam beberapa bulan terakhir pemirsa, mulai dari perdagangan September hingga pembukaan sesi kedua hari ini, dan nanti akan diupdate posisi saham BBNI jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Di perdagangan 20 September, saham BBNI masih diperdagangkan di level 5.800-an. Oktober, November, Desember hingga Januari, saham BBNI lebih cenderung tertekan hingga ke 4.590 di 2 Januari. Februari sempat rebound ke 4.700-an, namun di perdagangan Maret mengalami tekanan yang cukup dalam hingga menyentuh ke intraday terendah dalam 6 bulan terakhir di 3.720 per saham. Kemudian di perdagangan hari ini saham BBNI mengalami penguatan signifikan, bahkan menguat di atas 9% dan kembali diperdagangkan di level 4.200-an. Bertepatan dengan pengumuman dividen dan juga rencana buyback pemirsa. Bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada untuk BBNI?
Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya, dari posisi price earning ratio-nya ada di kisaran 7,35 kali, PSR-nya di 1,81 kali, PBV-nya sudah berada di bawah 1 kali pemirsa. Di tengah tekanan yang cukup dalam terjadi, berada di kisaran di 0,97 kali. PCFR-nya minus di 2,50 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks saham gabungan mengalami penguatan yang signifikan dan sudah kembali ke level 6.400-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.